warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafni Adesia Pradiakti. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Matematika, Prodi S1 Pendidikan Matematika dengan NIM 180311612506 dari Okrim A 2018. Nah, pada kali ini saya akan mempraktikkan praktik pembelajaran mikro matematika sekolah, kalkulus dan statistika pada materi fungsi linear pada pertemuan 1. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya? Pada puasa semua kan ya? Oke. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini ya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, silahkan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian semua dulu ya. Baiklah. Ada Oke. Bisa, Ibu? Ayo, ya. Silakan. Ini langsung ya. Ya. Baiklah anak-anak, sebelumnya Ibu sudah nge-share untuk buku yang akan dipakai untuk pembelajaran pada hari ini. Apakah kalian sudah membaca buku yang sudah Ibu bagikan kemarin? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sebelumnya Ibu sudah memberitahu, sekarang kita akan mempelajari tentang apa sih? Fungsi linear, Bu. Tentang fungsi linear. Oke, kita akan belajar mengenai fungsi linear. Ibu share screen dulu ya. Baiklah, apa sudah tampil? Sudah, Bu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi linear. Nah, KD-nya adalah pada KD 3.5, yaitu menjelaskan dan menentukan fungsi, terutama fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional secara formal dan meliputi notasi, daerah asal, daerah hasil, dan ekspresi simbolik, serta sketsa grafiknya. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai fungsi linear terlebih dahulu ya. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan definisi fungsi linear, menentukan daerah asal, daerah hasil, notasi dan ekspresi simbolik fungsi linear, mengidentifikasi karakteristik grafik fungsi linear, dan mampu menggambar fungsi linear. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu untuk menangkap makna secara kontekstual terkait menjelaskan definisi fungsi linear, menentukan daerah asal dan daerah hasil fungsi linear, menggambar grafik fungsi linear dengan kreatif, kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Nah, fungsi linear di sini memiliki beberapa manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti menentukan jarak dan kecepatan, digunakan dalam program linear. Nah, program linear di sini digunakan untuk memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Lalu bisa digunakan dalam bidang ekonomi juga untuk menentukan fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Nah, sebelumnya Ibu sudah memerintahkan kalian untuk mencari definisi dari beberapa kata yang Ibu share di classroom. Apakah kalian sudah mencari informasi terkait apa yang sudah Ibu berikan tadi? Sudah, Bu. Nah, yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan fungsi? Siapa yang bisa menjawab? Saya ingin coba menjawab, Bu. Oke, silakan, Teta. Ya, kalau saya cari di internet itu, fungsi adalah suatu bentuk matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Seperti itu, Bu. Bagus sekali, Teta. Apakah ada pendapat yang lain? Saya, Bu. Silahkan, siapa itu Kira?
Iya Bu, saya Vira. Fungsi atau pemetaan itu merupakan relasi khusus, misalkan dari himpunan A ke himpunan B, dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Nah, semua anggota himpunan A itu disebut, atau daerah asal itu disebut sebagai domain. Sedangkan untuk semua anggota himpunan B atau daerah kawan itu disebut kodomain. Hasil pemetaannya dari domain ke domain itu disebut range fungsi atau daerah hasil, seperti itu. Oke, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Cesa dan Kira tadi, fungsi merupakan relasi khusus. Nah, misalkan dari himpunan A ke himpunan B, dengan aturan setiap anggota himpunan A dipasangkan tepat satu ke anggota himpunan B. Perlu digarisbawahi di sini adalah tepat satu. Semua anggota himpunan A atau daerah asal disebut dengan domain, sedangkan semua anggota himpunan B atau daerah kawan disebut dengan kodomain, dan hasil pemetaan disebut dengan range fungsi atau daerah hasil. Contohnya pada gambar di bawah ini. Jadi untuk daerah asalnya adalah pada anggota himpunan X, dan untuk daerah hasilnya adalah anggota pada himpunan Y. Sedangkan untuk daerah kawannya adalah semua anggota pada himpunan Y. Mungkin ada pertanyaan mengenai fungsi? Saya, Bu. Baik, silakan sebutkan namanya. Saya Elsa. Saya ingin bertanya, apakah range selalu sama dengan kodomain, Bu? Baiklah, pertanyaan yang bagus dari Elsa. Sebelumnya, perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimanakah kodomain dan range-nya pada gambar yang pertama dan pada gambar yang kedua? Adakah yang bisa menjelaskan apa yang kalian dapatkan dari gambar ini untuk menjawab pertanyaan dari Elsa? Saya Bu izin menjawab. Baik, silakan sebutkan namanya. Saya Imamah izin menjawab. Range pada gambar pertama sama dengan kodomainnya Bu. Sedangkan range pada gambar kedua tidak sama dengan kodomainnya. Di mana range-nya adalah X, Y dan kodomainnya adalah X, Y, Z. Begitu Bu. Baik, apakah sudah terjawab pertanyaan dari Elsa tadi? Sudah, Bu. Jadi tidak harus sama ya antara range dan kodomainnya. Jadi bisa lebih sedikit range-nya dan lebih banyak kodomainnya seperti itu. Jadi tergantung pada fungsinya tersebut memetakan ke anggota himpunan yang mana seperti itu ya. Lalu tadi sempat disinggung oleh Cesa mengenai variabel. Ibu sebelumnya sudah memerintahkan kalian selain untuk mencari fungsi, kalian juga harus mencari variabel, koefisien, konstanta dan lain-lain. Nah, apa sih yang disebut sebagai variabel? Adakah yang bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Silakan, sebutkan namanya. Ya, saya Bayu izin menjawab. Variabel merupakan sebuah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari satu kondisi ke kondisi lainnya, Bu. Oke, bisa menjelaskan nggak sih Bayu, kenapa sih variabel itu sifatnya berubah-ubah? Ya, Bu, karena seingat saya variabel contohnya seperti X, Bu. Jadi, X bisa diganti menjadi angka berapapun tergantung soal itu, Bu. Oke, bagus sekali Bayu. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bayu tadi, di mana variabel merupakan sebuah unsur yang sifatnya berubah-ubah dari suatu kondisi ke kondisi lainnya. Di mana kondisi yang sifatnya berubah-ubah di sini misalnya adalah variabel X. Nah, variabel X ini bisa merupakan himpunan bilangan real, himpunan bilangan bulat, dan lain-lain. Selanjutnya, apa itu koefisien? Adakah yang bisa menjelaskan apa itu koefisien? Saya izin menjawab, Bu. Baik, sebutkan namanya. Saya Reva izin menjawab. Koefisien itu merupakan bilangan atau angka yang berada tepat di depan suatu variabel terkait dengan variabel yang bersangkutan. Seperti itu, Bu. Bisakah Reva memberi contoh dari koefisien tersebut? Contohnya itu misalnya 2X, di mana 2-nya itu yang menjadi koefisien, Bu. Bagus sekali Reva, berarti Reva sudah belajar ya. Selanjutnya adalah konstanta. Nah, dari katanya saja sudah kelihatan konstan. Kalian pasti sudah bisa menjelaskan apa itu konstanta. Adakah yang bisa menjelaskan lebih detail apa konstanta itu? Saya biasa izin menjawab, Bu. Menjelaskan. Konstanta Baik, merupakan
unsur yang bersifat tetap serta tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Kalau begitu, Bianca bisa memberikan contoh konstanta itu? Contohnya seperti misalkan X plus 5, di mana 5 merupakan konstanta, Bu, karena tidak terikat dengan variabel apapun dan tetap atau konstan. Jadi konstantanya adalah 5 ya, Bianca ya? Iya. Bagus sekali. Nah, selanjutnya jika Ibu memiliki contoh, yaitu Y sama dengan 3X plus 5. Nah, manakah yang disebut sebagai variabel, manakah yang disebut sebagai koefisien, dan manakah yang disebut sebagai konstanta? Adakah yang bisa menjelaskan bagian-bagian yang sudah Ibu tanyakan tadi? Saya Bu izin menjawab. Silakan. Itu menurut saya yang Y-nya itu variabel terikat, Bu. Terus 3 itu merupakan koefisien dari variabel bebas X, dan 5 itu menjadi konstantanya, Bu. Oke. Adakah yang memiliki pendapat yang lain atau sependapat dengan Robi tadi? Saya sependapat dengan pendapat Robi, Bu. Setuju, Bu. Baiklah, seperti yang sudah dijelaskan dari teman-teman kalian yang tadi, variabel merupakan sebuah unsur yang sifatnya berubah-ubah. Contohnya adalah X. Koefisien adalah bilangan yang ada di depan variabel. Sedangkan konstanta adalah unsur yang bersifat tetap serta tidak terkait dengan suatu variabel apapun. Seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh Robi, pada Y sama dengan 3X plus 5, di mana Y sama dengan variabel terikat, dan X merupakan variabel bebas, koefisiennya adalah 3, dan konstantanya adalah 5. Oke, sekarang perhatikan gambar berikut ini. Apa sih yang kalian dapatkan berdasarkan gambar tersebut? Gambar tersebut merupakan suatu garis, Bu. Oke, jadi gambar tersebut merupakan suatu garis. Menurut kalian, bagaimana sih cara menggambar suatu garis atau syarat untuk terbentuknya suatu garis itu? Langsung pakai penggaris, Bu, untuk membuat garis. Oke, apakah ada pendapat yang lain? Harus ada 2 titik, Bu. Harus ada 2 titik. Baiklah, perhatikan gambar jadi A dan titik B, maka kita bisa menarik garis dari titik A ke titik B. Seperti itu. Nah, namun jika hanya terdapat satu titik saja, maka tidak akan terbentuk suatu garis. Nah, perlu kalian perhatikan juga di sini perbedaan antara suatu garis dan suatu ruas garis. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau izin bertanya. Baiklah, silakan, Imamah. Apa perbedaan antara garis dan ruas garis, Ibu? Baiklah, di sini Imamah menanyakan apakah perbedaan antara garis dan ruas garis, di mana perlu kalian ketahui garis merupakan kumpulan dari titik-titik. Cara terbentuknya garis adalah ada minimal 2 titik dan menyambungkan antara titik tersebut. Ini adalah gambar yang Ibu tampilkan tadi. Nah, menurut kalian, manakah yang disebut garis dan manakah yang disebut ruas garis? Saya izin menjawab, Bu. Baiklah, silakan Ceta. Kalau menurut saya yang gambar A itu adalah gambar garis, Bu. Kemudian yang B itu gambar ruas garis. Baiklah, seperti yang sudah Ceta katakan tadi, pada gambar A adalah garis dan pada gambar B adalah ruas garis. Bisakah Ceta menjelaskan mengapa Ceta menjawab yang A itu adalah garis dan yang B itu adalah ruas garis? Garis itu bisa diapakan sih? Ya, Bu. Kalau garis itu bisa diperpanjang, tapi kalau ruas garis itu tidak bisa diperpanjang, Bu. Baiklah, bagus sekali Cesa ya. Di mana garis di sini bisa diperpanjang, namun pada ruas garis dibatasi oleh 2 titik, sehingga ruas garis itu tidak bisa diperpanjang.
Kira-kira apa saja sih yang berhubungan dengan garis? Gradien, Bu. Adakah yang lain? Harus ada 2 titik, Bu. Oke, adakah yang lain? Ada persamaan linearnya, Bu. Gradien itu sebenarnya apa sih? Masih ingatkah kalian mengenai persamaan garis lurus? Ada gradiennya. Di mana sih letak gradiennya pada persamaan tersebut? Izin menjawab, Bu. Y sama dengan mx plus c, Bu, di mana gradien atau kemiringannya ada di M. Baiklah, jadi suatu garis yang biasanya dilambangkan dengan R. Dan persamaan Y sama dengan mx plus c, di mana M di sini merupakan gradien. Selanjutnya, disebut sebagai apa sih? Termasuk fungsi apa? Izin menjawab, Bu. Silakan. Ya, sepertinya itu fungsi linear, Bu. Oke, fungsi linear. Kenapa Imam menjawab demikian? Karena pangkat pada variabelnya yaitu X adalah 1, Bu. Nah, bagus sekali ya. Jadi Y sama dengan mx plus c di sini merupakan diskusi yang kita lakukan barusan. Apa sih pengertian fungsi linear itu seperti yang sudah dijelaskan oleh Imam barusan? Saya, Bu. Silakan. Fungsi linear adalah fungsi dengan pangkat variabel yaitu 1 dengan bentuk umum fx sama dengan ax plus b. Baiklah, fungsi linear adalah fungsi dengan pangkat variabel 1 dengan bentuk umum f dengan ax plus b. Nah, tadi sempat disinggung mengenai syarat terbentuknya 2 garis di sini adalah adanya 2 titik. Nah, masih ingatkah kalian bagaimana sih cara mencari persamaan suatu garis yang melalui 2 titik? Adakah yang bisa menjawab? Saya, Bu, izin menjawab. Silakan, Bayu. Ya, seingat saya itu mencarinya dengan rumus dalam kurung Y min Y1 sama dengan M dikali dalam kurung X min X1. Begitu, Bu. Adakah pendapat yang lain? Saya, Bu. Silakan, Kira ya. Iya, Bu. Seingat saya itu caranya adalah Y dikurangi Y1 dibagi Y2 dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 per X2 dikurangi X1. Seperti itu, Bu. Nah, bagus sekali ya. Ternyata kalian masih ingat bagaimana cara mencari persamaan yang melalui 2 titik yang sudah kalian pelajari di kelas 8 dahulu. Nah, gimana cara mencari persamaan yang melalui 2 titik tersebut? Kira dan Bayu katakan tadi, rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan Y min Y1 sama dengan M dan turun X dan X1. Nah, kalau ingin memakai rumus yang bawah, harus mencari gradiennya terlebih dahulu. Nah, untuk mengerjakan LKPD tadi, kalian akan mengetahui bagaimana sih karakteristik fungsi linear, bagaimana sih cara menggambar fungsi linear, seperti itu ya. Selanjutnya, untuk mengerjakan LKPD, kalian bisa mencari referensi dari manapun, baik internet, buku, dan lain-lain. Untuk kelompoknya, kelompok 1 itu Cesa, Reva, Rodi, dan Afila, dan untuk kelompok 2 adalah Elsa, Bayu, Dianca, Imama, dan Vira. Kalian bisa mengerjakan LKPD selama 20 menit. Nah, nanti hasilnya bisa di-share di classroom tadi sesuai dengan kelompoknya masing-masing ya. Setelah 20 menit kita kembali ke Google Meet lagi. Diskusinya melalui classroom saja untuk menghemat kuota. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana diskusinya, lancar bukan? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, Bu. Nah, kali ini yang akan presentasi itu dari kelompok 2 dulu ya. Pada bagian ayo menggali informasi. Nah, untuk kelompok 2, saya saja yang share screen. Silakan perwakilan dari kelompok 2
untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaannya. Baik Bu, saya dari perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan tentang ayo kita menggali informasi. Lengkapi pernyataan berikut. Fungsi linear adalah fungsi dengan pangkat variabel yaitu 1 dengan bentuk umum fx sama dengan ax plus b, sehingga grafiknya akan berbentuk garis lurus dengan persamaan y sama dengan ax plus b, dengan gradien a dan konstanta b. Ordinat ketika garis memotong sumbu x. Berikut contoh grafik fungsi linear. Di scroll ke bawah. Masalah 1. Gambarlah grafik fungsi linear f(x) sama dengan x. Ini jawaban dari kelompok kami, Bu. Baiklah, Bayu menggunakan aplikasi GeoGebra ya. Kalau Iya, Bu. seperti contoh yang 1. Oke, Nah, dan untuk yang masalah yang kedua, gambarlah grafik fungsi linear fx sama dengan negatif x. Jawabannya seperti gambar yang tertera itu. Nah, untuk masalah 3, gambarlah grafik fungsi linear fx sama dengan 2x. Nah, ini adalah jawaban dari kelompok kami. Nah, untuk masalah 4, gambarlah grafik fungsi linear fx sama dengan 3x. Ini jawaban dari kelompok kami. Nah, untuk masalah yang kelima, gambarlah grafik fungsi linear fx sama dengan x plus 1. Dan ini adalah gambar dari jawaban kelompok kami, Bu. Untuk masalah 6, Oke, untuk masalah yang lain. Untuk masalah 6, gambarlah grafik fungsi linear fx sama dengan x min 1. Nah, itu jawaban dari kelompok kami. Selanjutnya, bagaimana langkah menggambar grafik fungsi linear? Yang pertama, mencari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y, lalu menarik garis dari kedua titik tersebut. Yang kedua, membuat tabel dengan mensubstitusikan beberapa nilai x dan mencari nilai y. Setelah ada tanggapan dari kelompok 1. Jawaban kami sudah sama dengan kelompok 2, Bu. Oke, selanjutnya pada Ayu Bernala dari kelompok 1. Ya, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi LKPD bagian Ayo Kita Menalar. Pada bagian ini, dari informasi yang telah kalian peroleh di kegiatan Ayo Kita Menggali Informasi, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, grafik fungsi linear fx sama dengan ax ditambah b berbentuk. Jawaban dari kami adalah berbentuk garis lurus. Kemudian yang kedua, bagaimana grafik fungsi linear fx sama dengan ax plus b jika a sama dengan 0. Jawaban dari kami adalah sejajar dengan sumbu x. Kemudian yang nomor 3, bagaimana grafik fungsi linear fx sama dengan ax plus b jika a lebih dari 0 atau a kurang dari 0. Jika a lebih dari 0, maka grafik fungsi linear berbentuk garis lurus dari kanan atas sampai kiri bawah. Kemudian jika a kurang dari 0, maka grafik fungsi linear berbentuk garis lurus dari kiri atas sampai kanan bawah. Kemudian yang nomor 4, bagaimana grafik fungsi linear fx sama dengan ax plus b jika b lebih dari 0, b kurang dari 0, atau b sama dengan 0. Jawaban dari kami, jika b lebih dari 0, maka grafik naik ke atas. Kemudian jika b kurang dari 0, maka grafik turun ke bawah. Dan jika b sama dengan 0, maka grafik bergantung pada nilai A-nya. Sekian dari kelompok 1, Bu. Baiklah, dari kelompok 2, apakah ada yang berbeda atau ada pendapat lain mengenai jawaban pada Ayo Kita Menalar? Izin menanggapi, Bu. Silakan. Jawaban saya sedikit berbeda, Bu, dengan kelompok 1. Pada nomor 3, di mana jika A lebih dari 0, maka grafik fungsi linear berbentuk garis lurus dari kanan atas sampai kiri bawah atau kemiringan positif. Jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi linear berbentuk garis lurus dari kiri atas sampai kanan bawah atau kemiringan negatif. Lalu jika A kurang dari 0, kemiringannya negatif. Oke. Iya. Untuk karakteristik fungsi linear di sini,
Jika A lebih dari 0, maka grafik fungsi linear berbentuk garis lurus dari kanan atas sampai kiri bawah. Nah, jika terbentuk dari kanan atas sampai kiri bawah, itu disebut sebagai kemiringan positif. Nah, jika A kurang dari 0, maka kemiringannya adalah negatif, di mana fungsi linear berbentuk garis lurus dari kiri atas sampai bawah. Seperti itu ya. Baik, Bu. Cukup sekian untuk pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang bisa menyimpulkan apa sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Saya izin memberi kesimpulan, Bu. Pada hari ini kita sudah belajar mengenai fungsi linear, di mana fungsi linear adalah fungsi dengan pangkat variabel yaitu 1 dengan bentuk umum fx sama dengan ax plus b. Kemudian untuk cara mencari persamaan linear yang melalui 2 titik adalah dengan rumus y min y1 per y2 min y1 sama dengan x min x1 per x2 min x1. Baiklah, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Menambahkan, Bu. Baik, silakan Kira. Untuk karakteristik fungsi linear yang berbentuk garis lurus itu, yang pertama, jika A lebih dari 0, maka grafik fungsi linear berbentuk garis lurus dari kanan atas sampai kiri bawah. Jadi kemiringannya itu positif. Jika A kurang dari 0, maka grafik fungsi linear berbentuk garis lurus dari kiri atas sampai kanan bawah. Nah, untuk kemiringannya itu positif juga. Mohon maaf, maksudnya negatif, Bu. Kemudian, jika B lebih dari 0, maka grafiknya itu naik ke atas. Sedangkan jika B kurang dari 0, maka grafiknya itu turun ke bawah. Jika B sama dengan 0, maka grafik bergantung pada nilai A. Seperti itu, Bu. Baiklah, itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini ya. Untuk pembelajaran 2 minggu ke depan, kita akan mempelajari mengenai fungsi rasional dan fungsi kuadrat. Untuk LKPD dan Classroom. Nah, terima kasih anak-anak, tetap jaga kesehatan, tetap semangat dalam belajar, dan salam matematika. Nah, sebelum kita mengakhiri pada hari ini, silakan bagi ketua kelas untuk membaca doa, untuk memimpin doa. Baik, Bu. Baik, teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa agar ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat dan diberi keberkahan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.